Gadis itu biasa tidur di bawah tempat tidur. Namun pada tengah malam, pintu kamar terbuka. 3 pria masuk. Gadis itu menahan napas dengan tegang. Namun pada saat itu juga, ayahnya terjatuh ke tanah. Dan melihat anak perempuannya di bawah tempat tidur. Dia menahan rasa sakit dan tersenyum. Berharap agar anak perempuannya tidak takut. Namun tiba-tiba, gadis itu tidak pernah menyangka. Ayahnya meninggalkan. Darah hangat di wajahnya. Melihat jenazah ayahnya ditarik pergi. Gadis itu menahan kesedihan. Namun tidak berani mengeluarkan suara. Dia berpikir dia bisa lolos dari bencana ini. Namun terdengar langkah kaki di luar. Barat 8. Di mana dia bisa bersembunyi? Seharusnya bertanya sebelum dia mati. Di mana dia bisa berada? Di mana dia bisa berada? Di mana dia bisa berada? Susi dibawa pergi. Namun pembunuhnya tidak membunuhnya, melainkan menjualnya kepada seorang pria tua berusia 60 tahun. Saat sebelum kakek itu mulai bergerak. Susi diselamatkan. Orang baik ini bernama Ajiu. Dia adalah bos organisasi pembunuh Yan Bian. Dia melihat Susi tanpa keluarga. Dan dia mengadopsinya. Dan melatihnya menjadi seorang pembunuh. Susi memiliki bakat bertarung yang baik. Namun, saat mereka bersama setiap hari, dia malah jatuh cinta pada Ajiu. Dan seiring dengan bertambahnya usia, perasaan Susi semakin terbuka. Ajiu merasa tidak berdaya. Namun, saat Susi jatuh cinta, dia mendapat kabar. Pembunuh ayahnya kembali ke negara. Susi segera pergi sendirian untuk membalas dendam. Namun dia jatuh ke dalam perangkap dan ditangkap. Melihat kaki Susi yang penuh bekas luka, pembunuh itu menyadari. Gadis ini adalah orang yang kejam. Tapi dia lebih kejam daripada Susi. Susi kita benar-benar malang. Tapi ayahmu, ini bukan aku yang membunuh. Susi mengangkat kepalanya dengan terkejut. Namun, detik berikutnya, kaca di atas kepala tiba-tiba meledak. Ajiu datang. Hanya beberapa detik, dia langsung menembak mati penculik Su-11. Berhasil menyelamatkannya. Setelah mengalami hidup dan mati ini, Su-11 tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Akhirnya mengaku cinta pada Ajiu. Mereka segera menikah. Namun setelah pernikahan, Ajiu menerima telepon misterius. Dia segera menjadi serius. Setelah memberi beberapa instruksi pada Su-11, dia pergi. Namun setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Saat berpisah dengan Ajiu, dia sudah menjadi mayat yang tak dikenali. Ternyata telepon dari Ajiu. Ditelepon oleh adiknya. Dia diam-diam menyelidiki pembunuh ayah Su-11. Maka Ajiu pergi sendirian. Untuk memenuhi keinginan Su-11 membalas dendam atas ayahnya. Sayangnya, dia malah dibunuh. Melihat keadaan mengerikan Ajiu, Su-11 mengambil senjata dan menyerang. Mengangkat dengan satu tangan. Mereka adalah organisasi pembunuh yang terorganisir dan terencana. Namun detik berikutnya, Susi mengambil barang keras. Namun di bawah dendam besar membunuh ayah dan suami, Susi seperti dihuni oleh Yama. Hanya dengan satu serangan bisa membunuh. Namun menghadapi banyak lawan, Susi akhirnya kehabisan tenaga. Dia ditangkap oleh si gemuk dan leher diseret. Mengangkat satu tangan. Lalu dilemparkan dengan keras. Namun dalam sekejap, Susi mengambil barang keras. Dan langsung memukul lutut si gemuk dengan benda keras. Setelah suara keras terdengar, Susi kemudian memanfaatkan kesempatan untuk memukul wajahnya dengan keras. Kemudian melompat dan menaiki leher si gemuk. Mengikat tali dan menarik erat. Mengirim si gemuk ke alam baka. Kemudian Susi menabrak jendela. Melompat dari gedung tinggi. Namun begitu dia mendarat, polisi segera mengelilinginya. Namun pemandangan di lokasi membuat polisi terkejut. Mesin jahit sudah tidak cocok baginya. Tak lama kemudian, Badan Intelijen Korea akan membawa Susi pergi. Namun yang aneh adalah, mereka malah memanfaatkan keadaan tak sadar Susi. Melakukan operasi plastik padanya. Saat Susi terbangun, dia sudah memiliki wajah wanita asing. Berada di sebuah kamp pelatihan wanita yang tertutup rapat. Namun isi pelatihan di sini sangat aneh. Entah itu melompat balet untuk memperbaiki penampilan, atau belajar berdandan untuk meningkatkan daya tarik. Susi menculik seorang pengurus yang ingin melarikan diri. Namun semua orang tetap tenang. Mereka seolah-olah sudah terbiasa. Mereka sama sekali tidak memperdulikan tindakan Susi. Hingga seorang wanita berambut pendek datang mendekat. Mengungkapkan keinginannya untuk melarikan diri juga. Dan mengetahui di mana letak pintu keluar. Susi segera mengikutinya. Di sini, keluar dari sini. Setelah wanita berambut pendek berlari keluar, dia melompat dari tebing yang tinggi belasan meter. Dan mendarat dengan mulus. Saat melihat situasi, Susi langsung melompat turun. Namun siapa yang tahu, di tengah udara, wanita berambut pendek tiba-tiba menembak. Susi terkena tembakan di bahunya. Terjatuh keras ke tanah.
Wanita berambut pendek menatapnya dengan dingin. Ternyata, dia adalah kepala markas, Kak Xia. Tembakan ini adalah hadiah pertemuan dari dia untuk Susi. Juga sekaligus menguji kualitas fisiknya. Kecepatan, kekuatan, dan kemampuan reaksinya sangat baik. Layak untuk diperhatikan dalam pelatihan. Namun Susi tidak ingin hidup. Kamu seharusnya membunuhku. Bunuh aku. Hiduplah dengan baik. Kamu bukan lagi sendirian. Kak Xia meletakkan hasil USG di atas meja. Ternyata Susi sudah hamil. Anaknya adalah milik Ajun. Begitu mendengar Susi, langsung ingin sekali melahirkan anak ini. Namun Kak Xia memiliki syarat. Susi harus membunuh seseorang untuk intelijen. Setelah itu, tidak hanya mendapat uang besar, tetapi juga bisa membersihkan identitas. Susi setuju. Setelah anak lahir, Kakak Xia menyiapkan identitas baru untuknya. Dia bahkan memberinya sebuah rumah. Namun yang aneh adalah, Kakak Xia begitu bersusah payah, tapi tidak pernah mengungkapkan apa sebenarnya misi pembunuhan Susi. Dalam kehidupan yang tenang dan damai, Susi bertemu dengan seorang pria bernama Xianshu. Dia tampan dan lembut. Dia sangat menyukai putri Susi pada pandangan pertama. Xianshu ingin memeluk anak itu. Namun hati Susi menjadi hangat. Putrinya kehilangan ayah sejak lahir. Mungkin Xianshu bisa menggantikan kasih sayang seorang ayah yang hilang. Dan kebaikan serta ketenangan Xianshu juga menyembuhkan kesedihan Susi kehilangan suaminya. Mereka saling mencintai. Bertemu cinta sejati sekali seumur hidup. Itu sudah keberuntungan. Bertemu 2 kali. Itu adalah takdir dari langit. Susi memutuskan untuk menikahi Xianshu. Tanpa diketahui, Xianshu sebenarnya ditempatkan di samping Susi oleh Kakak Xia. Orang yang selalu memantau dia. Susi yang tak tahu apa-apa. Namun dengan hati penuh sukacita mempersiapkan pernikahan. Hasilnya hanya beberapa menit sebelum pernikahan. Kakak Xia menelepon. Sekarang segera pergi ke kamar mandi. Di dalam toilet ada senapan runduk yang sudah dirakit ulang. Dia membawa gaun pengantin dan berlari masuk ke toilet. Dengan tergesa-gesa, dia membuka penutup toilet. Dia mengeluarkan paket hitam dari dalamnya. Di dalam paket itu adalah komponen senapan sniper. Dengan mahir, dia memasang skope 8 kali pembesaran, memasang laras senapan, memasang peluru. Semuanya dilakukan dengan lancar. Mengarahkan bidikan dari kisi ventilasi. Gaun pengantin putih berpadu dengan senapan sniper besar yang dingin. Gaya yang keren dan tegas seketika muncul. Namun saat Susi mengarahkan bidikan ke target, dia terkejut menemukan bahwa lawannya adalah suaminya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Susi segera merasa sakit di tengah dada. Laras senapan juga sedikit bergetar. Kacamata hitam pria terjatuh. Dia segera waspada melihat ke seberang. Namun Susi menghentikan tembakannya. Ajiu sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Dan sekarang menjadi target pembunuhan untuknya. Susi terkejut besar. Namun terdengar desakan dari luar pintu. Pernikahan akan segera dimulai. Saatnya Susi naik ke atas panggung. Setelah membuang selongsong peluru ke toilet, kemudian dengan cepat melepas senapan runduk, meletakkannya kembali ke toilet, lalu pergi keluar seolah tak ada yang terjadi. Namun hati Susi sangat kacau. Ajiu adalah cinta sejatinya. Pria yang masih dicintainya hingga saat ini. Apakah pernikahan ini masih harus dilanjutkan? Susie bingung. Sambil berjalan menuju Hyunseo. Lihat air mata Susie. Hyunseo mengira dia terlalu senang. Dan menghiburnya dengan lembut. Hari ini adalah hari yang baik. Satu kata dari Hyunseo menenangkan pikiran Susi. Mungkin dia salah lihat. Hanya mirip saja. Jika Ajun benar-benar hidup, mengapa tidak mencarinya? Dalam lamunan Su-11, pernikahan selesai dengan kacau. Namun begitu pernikahan selesai, pria yang dibunuh langsung mengunci posisi penembakan. Dan melalui pemantauan, ditemukan bahwa yang berada di toilet saat itu adalah Susi. Wanita ini, apakah terlihat familiar? Apa ada? Apakah wanita ini memiliki sesuatu yang istimewa? Para tamu semuanya adalah aktor bayaran. Dibayar untuk datang? Haha. Pria tiba-tiba teringat sesuatu. Mata tiba-tiba memerah. Pandangannya menjadi dingin dan tajam. Dia segera menemukan Su-11. Meskipun dia sudah berubah, namun mata lembutnya tetap sama seperti dulu. Namun tetap seperti sebelumnya. Ajun langsung mengenalinya. Meskipun Su-11 terlihat tenang, namun tangannya yang memegang gelas menunjukkan emosinya. Namun mengkhianati emosinya. Tidak mengenal saya lagi kah? Siapa kamu? Kamu seharusnya memiliki seseorang yang kamu cintai lebih dalam daripada suamimu sekarang. Ketika hal ini terungkap, Susie sudah pasti. Dia adalah Ajiu. Penampilan seseorang mungkin sedikit berubah. Namun perasaan saat berada dekat dengan orang itu adalah yang tak tergantikan. Namun takdir mempermainkan. Ajiu muncul pada saat yang tepat. Melihat air mata Susi yang penuh kesedihan, Ajiu langsung berbalik, mengaku salah mengenal seseorang, lalu pergi. Karena Susi sudah menikah, maka biarkan dia bahagia. Namun bawahannya Ajiu saat ini sedang memata-matai ponsel Xianshu. Tiba-tiba menemukan alasan Xianshu menikahi Susi
hanyalah untuk memantau dan mengendalikan dia. Dan segera, Xianshu segera melaporkan pertemuan Susi dengan Ajiu kepada Kakak Xia. Kakak Xia sangat marah. Jangan lupa mengapa kamu hidup sekarang. Ketika kamu lupa alasan itu, kamu dan suamimu serta anak-anakmu akan lenyap dari dunia ini. Susi tidak tahu identitas Xianshu, masih khawatir akan merugikan dia. Tapi pada saat itu, Ajiu mengirimkan rekaman telepon. Itu percakapan antara Xianshu dan Kakak Xia. Susi sangat terpukul. Orang yang dia lindungi dengan mundur. Hanya dunia Cumen. Susi penuh dengan kebencian. Dia tidak lagi percaya pada Kakak Xia. Malah merasa bahwa Ajiu adalah satu-satunya orang yang peduli padanya. Kemudian, dia segera memberitahu Ajiu tentang misi pembunuhan intelijen. Kakak Xia mengirim orang untuk membunuh Ajiu kedua kalinya. Dan meminta Susi untuk membantu. Kali ini harus membunuh Ajiu. Namun karena Susi memberitahu terlebih dahulu, pembunuh wanita belum sempat bertindak. Dia dikendalikan oleh orang-orang Ajiu. Ironisnya, Ajiu langsung memberitahu pembunuh wanita bahwa Susi telah mengkhianatinya. Ajiu versus Susi masih begitu kejam, sangat tidak manusiawi. Seperti dulu, Susi baru berusia 8 tahun. Namun, Ajun memaksa dia untuk berkompetisi dalam merakit senjata dengan penjahat dewasa. Siapa yang merakitnya lebih lambat, maka orang itu akan mati. Seorang gadis berusia 8 tahun, bahkan berkompetisi merakit senjata dengan penjahat dewasa. Siapa yang merakitnya lebih lambat, maka orang itu akan mati. Namun, yang mengejutkan adalah, Susi hanya butuh 10 detik untuk merakit satu senjata. Lalu dia mengarahkan senjatanya ke penjahat di depannya. Namun, karena takut, dia tidak berani menembak. Penjahat itu mempercepat gerakannya setelah melihatnya. Dia memasukkan peluru, mengunci senjata, memuat peluru. Namun, tembakan Ajun ini benar-benar mengubah nasib Susi. Dia memohon kepada Ajun untuk mengajari cara membunuh, untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Setelah 10 tahun pelatihan, Susi menjadi pembunuh yang handal dan bekerja untuk lembaga intelijen. Namun, saat itu dia baru saja tiba di bawah gedung apartemen. Melihat suaminya membawa anak perempuan melompat dari lantai 6, Susi segera berlari mendekat untuk mencoba menangkap anak perempuannya. Bisa di detik berikutnya,